Inilah 10 teladan pola makan sehat cara Rasulullah. Perlu kita mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab 33:21. Dalam berbagai aktivitas dan pola kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh teladan yang baik, uswah hasanah bagi semua manusia. Teladan ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal pola makan yang bermuara pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kesehatan merupakan aset kekayaan yang tak ternilai harganya. Ketika nikmat kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia rela mencari pengobatan dengan biaya yang mahal bahkan ke tempat yang jauh sekalipun. Sayangnya, hanya sedikit orang yang peduli dan memelihara nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan sebelum dicabut kembali olehnya. Karena Allah telah menegaskan kepada kita bahwa beliau, Rasulullah, adalah teladan. Inilah teladan yang bisa kita ikut bagaimana pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar sehat dan berberkah dan mendapatkan amal. Asupan awal ke dalam tubuh Rasulullah adalah udara segar pada waktu subuh. Beliau bangun sebelum subuh dan melaksanakan qiyamul lail. Para pakar kesehatan menyatakan, udara sepertiga malam terakhir sangat kaya dengan oksigen dan belum terkotori oleh zat-zat lain, sehingga sangat bermanfaat untuk optimalisasi metabolisme tubuh. Hal itu sangat besar pengaruhnya terhadap vitalitas seseorang dalam aktivitasnya selama seharian penuh. Sepintas masalah makan ini tampak sederhana, namun ternyata dengan pola makan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terbukti memiliki tubuh yang sehat, kuat dan bugar. Seumur hidupnya, Rasulullah hanya pernah mengalami sakit 2 kali sakit. Pertama, ketika diracun oleh seorang wanita Yahudi yang menghidangkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kedua, ketika menjelang wafatnya. Pola makan seringkali dikaitkan dengan pengobatan karena makanan merupakan penentu proses metabolisme pada tubuh kita. Pakar kesehatan selama ini mengenal 2 bentuk pengobatan, yaitu pengobatan sebelum terjangkit penyakit atau preventif dan pengobatan setelah terjangkit penyakit. Dengan mencontoh pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebenarnya sedang menjalani terapi pencegahan penyakit dengan makanan. Hal itu jauh lebih baik dan murah daripada harus berhubungan dengan obat-obat kimia senyawa sintetik yang hakikat adalah racun. Berbeda dengan pengobatan alamiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui makanan dengan senyawa kimia organik. Beberapa gambaran pola hidup sehat Rasulullah berdasarkan berbagai riwayat yang bisa dipercaya, sebagai berikut. 1. Di pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Organ tubuh tersebut merupakan organ yang sangat berperan dalam konsumsi makanan. Apabila mulut dan gigi sakit, maka biasanya proses konsumsi makanan menjadi terganggu. 2. Di pagi hari pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka menu sarapannya dengan segelas air dingin yang dicampur dengan sesendok madu asli. Khasiatnya luar biasa. Dalam Al-Quran, madu merupakan syifa, obat, yang diungkapkan dengan isim nakiroh menunjukkan arti umum dan menyeluruh. Pada dasarnya, bisa menjadi obat berbagai penyakit. Ditinjau dari ilmu kesehatan, madu berfungsi untuk membersihkan lambung, mengaktifkan usus-usus dan menyembuhkan sembelit, wasir dan peradangan. Sesungguhnya Rasulullah SAW menarik nafas 3 kali pada bejana bila beliau minum. Beliau bersabda, cara seperti ini lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan. Minuman yang paling disukai Rasulullah SAW adalah minuman manis yang dingin. 3. Masuk waktu duha pagi menjelang siang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa matang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma, maka akan terlindungi dari racun. Hal itu terbukti ketika seorang wanita Yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah pada sebuah percobaan pembunuhan di Perang Khaybar. Racun yang tertelan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dinetralisir oleh zat-zat yang terkandung dalam kurma. Salah seorang sahabat, Bishr ibu Al-Bara, yang ikut makan tersebut akhirnya meninggal, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari racun tersebut. 4. Menjelang sore hari, menu Rasulullah biasanya adalah cuka dan minyak zaitun.
Selain itu, Rasulullah juga mengonsumsi makanan pokok seperti roti. Manfaatnya banyak sekali, diantaranya mencegah lemah tulang, kepikunan di hari tua, melancarkan sembelit, menghancurkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Roti yang dicampur cuka dan minyak zaitun juga berfungsi untuk mencegah kanker dan menjaga suhu tubuh di musim dingin. Keluarga Nabi SAW tidak pernah makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah SAW wafat. Syair, hintah dan bur, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan gandum, sedangkan syair merupakan gandum yang paling rendah mutunya. Kadangkala ia dijadikan makanan ternak, namun dapat pula dihaluskan untuk makanan manusia. Roti yang terbuat dari syair kurang baik mutunya, syair lebih dekat kepada jelai daripada gandum. Abdurrahman bin Yazid dan Al-Aswad bin Yazid bersaudara, keduanya rawi yang sikat. Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus, hingga wafatnya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, saus yang paling enak adalah cuka. Abdullah bin Petik terbalik, Abdurrahman berkata, saus yang paling enak adalah cuka. Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. 5. Di malam hari, menu utama makan malam Rasulullah adalah sayur-sayuran. Beberapa riwayat mengatakan, Rasulullah SAW selalu mengonsumsi sana al-maki dan sanut. Mungkin istilahnya cukup asing bagi orang di luar Arab, tapi dia menjelaskan, intinya adalah sayur-sayuran. Secara umum, sayuran memiliki kandungan zat dan fungsi yang sama, yaitu menguatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari serangan penyakit. 6. Rasulullah SAW tidak langsung tidur setelah makan malam. Beliau beraktivitas terlebih dahulu supaya makanan yang dikonsumsi masuk lambung dengan cepat dan baik sehingga mudah dicerna. Caranya juga bisa dengan salad. 7. Di samping menu wajib di atas, ada beberapa makanan yang disukai Rasulullah tetapi tidak rutin mengonsumsinya. Di antaranya, sarit, yaitu campuran antara roti dan daging dengan kuah air masak. Beliau juga senang makan buah yaktin atau labu air, yang terbukti bisa mencegah penyakit gula. Kemudian, beliau juga senang makan buah anggur dan hilbah susu. 8. Rasulullah SAW sering menyempatkan diri untuk berolahraga. Terkadang beliau berolahraga sambil bermain dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Pernah pula Rasulullah lomba lari dengan istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha. 9. Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk begadang. Hal itu yang melatari, beliau tidak menyukai berbincang-bincang dan makan sesudah waktu Isya. Biasanya beliau tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih pagi. Istirahat yang cukup dibutuhkan oleh tubuh karena tidur termasuk hak tubuh. 10. Pola makan Rasulullah SAW ternyata sangat cocok dengan irama biologi berupa siklus pencernaan tubuh manusia yang oleh pakar kesehatan disebut circadian ritme irama biologis. Fakta-fakta di atas menunjukkan pola makan Rasulullah ternyata sangat cocok dengan irama biologi berupa siklus pencernaan tubuh manusia yang oleh pakar kesehatan disebut circadian ritme irama biologis. Inilah yang disebut dengan siklus alami tubuh yang menjadi dasar penerapan food combining. Sekian video kami kali ini. Terima kasih sudah tonton video ini. Semoga bermanfaat. Untuk tonton video cara hidup bahagia yang lain, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar Anda orang pertama yang mendapat notifikasi ketika video berikutnya tayang. Sampai jumpa di video berikutnya.